Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya baru bisa melanjutkan untuk apa, melakukan tutorial dalam penginputan Nutrisurvey, di mana Nutrisurvey ini nanti merupakan tools yang akan teman-teman gunakan, di mana kemarin kan sudah, apa namanya, kalian input semuanya untuk data recall dari masing-masing balita, entah itu dari MPASI maupun dari air susu ibunya gitu ya, baik itu dari frekuensi dan durasi. Nah, nanti harapannya dari apa yang teman-teman sudah input di dalam form Excel itu bisa diterjemahkan atau dikonversikan ke dalam zat gizi, di mana nanti kita butuh aplikasi yang namanya NutriSurvey itu. Dan nanti untuk output-nya itulah yang akan kita analisis sebagai luaran penelitian kita gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin merevisi dulu untuk form Excel yang sudah kalian input gitu ya. Oke, kelihatan semua di sini? Ini Kelihatan, Pak. dari tim Pelai Hari, Mbak Mustakimah sama Mbak Noriski ya. Nah, berhadir Mustakimah dan Rizky di sini? Hadir, Pak. Ya, oke. Saya kemarin lupa ya untuk mengisikan kolom jenis kelamin balita. Nah, kira-kira bisakah nanti ditambahkan kolom jenis kelamin, mungkin setelah, nama balita ya, berarti yang ada di kolom E ini nanti diinputkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, untuk laki-laki 1, untuk perempuan 2 kodenya. Ya, itu. Baik, Pak. Oke. Begitu juga di begitu juga nanti di apa namanya, di tim Takisung tuh juga mohon dimasukkan untuk jenis kelamin ya. Karena nanti saat menghitung kebutuhan kalori dan total energi pada balita, itu nanti kita membutuhkan data jenis kelamin, karena untuk laki-laki dan perempuan itu rumusnya sangat berbeda, ya. Sorry. 2 menit. Nah, oke. Nah, kemudian mungkin saya sebelum masuk ke Nutrisurvey, nanti teman-teman, mohon ditambahkan juga kolom untuk kebutuhan energi di sini, ya, pada kolom S, ya. Nah, ini saya sengaja untuk membuat 4 kolom supaya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Contoh pada tabel Excel baris 4 Nur Afiyah ya. Nur Afiyah ini kira-kira perempuan ya. Nah, nanti mohon dimasukkan untuk, apa namanya, perhitungan kebutuhan energi balita sesuai dengan rumus yang sudah saya kasihkan. Nanti akan saya kirimkan ya untuk rumusnya ya, Kak. Jadi kalian tinggal, apa namanya, tinggal menyocokkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan gitu. Nah, ini untuk yang perempuan, ini yang saya tandai warna merah, itu dengan, basal metabolic rate atau total energi expenditure-nya sebanyak 476,93 kilokalori. Nah, nanti saya kalikan dengan faktor aktivitasnya 1,2, ringan saja gitu ya, aktif ringan maksudnya. Jadi total kalorinya adalah di sini, di total energi expenditure pada
pada perempuan. Jadi sebesar 572 kilokalori. Nah, ini untuk yang perempuan. Jadi kalau misalkan nanti di bawahnya laki-laki menggunakan yang tabel hijau. Nah, jadi di sini nanti cukup 2 kolom saja yang ditambahkan, yaitu energi dengan rumus COVID pada perempuan ditambahkan dengan kolom total energi pada perempuan, di mana total energi ini adalah hasil kali dari kolom S dikalikan dengan 1,2. Oke ya, sampai sini jelas ya kira-kira ya. Nanti harapannya kita dari sini bisa melakukan prosentase, sebenarnya berapa sih kebutuhan aktual dan perhitungan aktual dengan kebutuhan yang seharusnya. Nanti bisa kita lihat apakah si masing-masing balita itu mengalami kekurangan kah, normal atau kelebihan. Oke, di situ dengan menggunakan prosentase. Untuk template-nya nanti coba saya bikinkan ya, gitu. Kemudian, nah ini juga pada perhitungan cairan ASI gitu ya. Jadi ASI ini kita menggunakan mililiter, itu juga ada rumusnya. Ini juga sudah saya masukkan ke dalam punyanya data Playhari. Nah, ini kan kalian gabungkan ya 4 kali 12 menit, seharusnya misalkan di kolom D cuma 4 dan di bawahnya 12. Jadi yang kalinya ini di kolom E, menitnya juga di kolom E, sehingga nanti kita bisa memasukkan di dalam formula. Nah, kalau teman-teman sudah mengetiknya seperti ini, mau tidak mau nanti saat memasukkan ke dalam estimasi perhitungan konsumsi ASI, itu ya tinggal ditulis aja ya. Jadi mohon perhatikan pada ini ya, pada rumus. Jadi 4 ini diambil dari frekuensi dikali 12 adalah menit. Dibagi 1440 kemudian kali 700. Nah, 700 ini ketika berlaku untuk anak di tahun pertama ya. Di tahun pertama itu artinya dari usia 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi kalau misalkan dia sudah masuk tahun kedua, maka pengkalinya adalah 400 mili ya. Jadi ini dikalikan 400 mili. Nah, itu nanti mohon diperhatikan di masing-masing recall-nya supaya nanti teman-teman bisa menentukan sesuai dengan usia balita sehingga kita mengetahui estimasi yang dia konsumsi. Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke dalam inputan Nutri Survey. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, berarti kita langsung masuk ke Nutri Survey. Saya stop share dulu. Oke, dah. Sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Halo? Dengar. Oh, ya. Terdengar, Mbak. Oke. Nah, perkenalkan saya Azaria. Di sini saya mewakili Pak Irwan ya dalam menyampaikan materi penggunaan Nutrisurvey. Masing-masing sudah belum aku share screen. Ini ya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Iya. Bu. Masing-masing sudah punya aplikasinya. Sudah download. Sudah. Sudah ya, ini sudah dibuka. Masing-masing sudah buka atau belum? Iya, Bu, sudah buka. Oke. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah terpapar materi Nutrisurvey belum? Atau baru? Baru kali ini dengar. Belum, baru ini, Bu. Oke, baru ini semua ya. Baru ini siapa tuh yang jawab? Nah, Nutrisurvey ini fungsinya untuk menganalisis kandungan gizi dalam bahan makanan. Seperti yang kita lihat, banyak tools-tools yang ditampilkan, tapi di sini saya langsung aja ke tools yang akan kita gunakan. Jadi nggak akan semua saya bahas masing-masing tools. Yang penting-penting aja yang akan kalian gunakan untuk menganalisis data survei yang sudah kalian lakukan di lapangan. Yang pertama ada file, seperti biasa ya, dia buat bikin lembaran baru, membuka file, dan lain-lain. Kemudian nih edit, menu di edit ini, tools yang ada di bagian edit ini juga yang ditampilkan di bagian sini. Nah, ini itu sama, kurang lebih. Jadi ada cut line, copy, insert line, kemudian ini untuk menambahkan baris kosong, untuk menghapus baris kosong, dan lain-lain. Atau misalkan kalian mau menghapus makanan yang kalian input, misalkan salah, nah kalian pakai ini. Jadi nggak bisa langsung delete, tapi pakai tools-tools yang ada di sini. Kemudian di sini ada kalkulasi. Menu kalkulasi ini ada banyak ya, cuman nanti yang akan kita gunakan itu bagian ini. Bagian analysis of several food record yang dia fungsinya untuk melihat interpretasi dari hasil yang kalian masukkan. Bahan-bahan makanan yang kalian masukkan, yang kalian input, nanti dia akan memunculkan hasil interpretasinya, dan gak cuma dari satu responden aja, tapi seluruh responden yang kalian input. Gitu. Sebenarnya di sini ada tools energy requirement. Ini tuh fungsinya untuk apa namanya, kayak menghitung kebutuhan kalori basal. Cuman sudah disepakati ya dengan Pak Irwan ya, bahwa kalian nanti akan memakai Excel yang sudah berumus ya. Jadi itu diabaikan aja. Kemudian ini ada menu food. Di bagian food ini yang akan kalian pakai nanti ini sih, modify food database. Oh ya. Modify food database ini fungsinya untuk memasukkan bahan makanan baru yang belum tersedia di aplikasi Nutrisurvey yang kalian gunakan. Misalkan nih, si balita kalian tuh ada yang konsumsi jajan apa gitu, misalkan biskuit ya. Nah, di aplikasi kalian tuh nggak ada tuh menu bahan makanan biskuit. Nah, itu kalian bisa searching di Google. Setelah itu kalian bisa input kandungan gizinya pakai tools tadi. Gitu. Kemudian ini menu ekstrak.
ini nanti yang akan kalian pakai Tools Choose Nutrient. Ini fungsinya nanti untuk menambahkan zat gizi yang belum ditampilkan di sini. Di kolom total analisis. Ini kan kelihatan ya, ada energi, ada water, dan lain-lain sampai vitamin D. Nah, misalkan kalian mau melihat apa ya contohnya? Ada vitamin K misalkan. Nah, ini kan belum ada di sini. Nah, kalian nanti bisa pakai Tools Choose Nutrient untuk menambahkan mikronutrien yang belum muncul. Gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja praktek data pelihari ya. Nah, ini. Masing-masing sambil ikut praktek juga ya, ikut memasukkan. Ini ada menu pagi, kue gepeng. Kue gepeng itu apa ya? Hah? Ada yang input kue gepeng tuh apa? Kue gepeng digoreng. Baru dengar. Respondennya siapa ini? Data pelihari, respondennya Mustakimah ya. Ini Bu. Nah, ini kan ada menu kue gepeng. Ini kue apa ya? Iya. Itu yang biasa 1000-an, terus ada isinya kacang bubur gitu loh, Bu. Apa? Roti gepeng kayaknya itu, Bu. Dia tuh ya roti yang ada isinya itu loh, Bu. Roti ada isiannya Dia untuk biasanya GD. dijual 1000-an. Apa mereknya? Mereknya apa ya? Udah kita sepakati nih enaknya apa nih? Banyak lagi, Bu. Ada mereknya nggak? Mustakimah. Mereknya itu biasanya yang roti gepeng Halo? aja. Nggak keluar. Mana? Halo? Iya, Bu. Ininya kah? Audionya. Nih. Ada mereknya nggak Mustakimah? Sebentar, Bu. Ada kemarin itu. Kue gepeng, terus namanya kue gepeng, terus ada mereknya ZB gitu, Bu. ZB. Adalah kalau kita searching di Google. Ini kan kue-kue kayak gini ya, yang bermerek-merek seperti ini kan pasti nggak keluar tuh di aplikasi NutriSurvey. Nah, kita caranya memasukkan bahan makanan baru di aplikasi NutriSurvey tadi. Oke, aku coba browsing. Oh, gitu. PZB. Kandungan gizi kue ZB. Kalori roti isi. Merek apa sih? Merek lokal Kak? Dia mirip-mirip apa? Pia kah? Mirip Pia? Enggak. Enggak ya? Digoreng ya dia ya? Iya, digoreng, Bu. Kayak itu berarti kayak roti-roti biasa. Berarti kalau yang jenis-jenis kayak gitu kita coba kita cari dulu, ada nggak di sini di NutriSurvey ya? Yang keluar apa dulu? Nah, di sini ada roti. Oh, itu ada isiannya nggak? Apa? Kacang hijau. Nah, berarti di NutriSurvey ada nih. Kalau misalkan merek-merek rotinya kurang, merek-merek bahan makanannya kurang, Gitu. atau pas kita googling nggak ada tuh, misalkan kita kayak nyari kandungan gizi biskuit atau kandungan gizi Oreo, itu kan pasti muncul ya karena familiar. Nah, kalau yang kayak gini kan kurang familiar, jadi kita cari aja di sini yang kira-kira mendekati. Contoh roti gepeng tadi roti kecil
isi kacang hijau. Nah, kita cari di aplikasi Nutrisurvey bahan makanan apa yang mendekati si roti tadi. Ada roti isi kacang hijau, kita klik. Nah, roti gepeng tadi kan kecil ya ukurannya ya. Kira-kira tuh kayaknya kalau kita timbang, sebenarnya lebih enak kalau kita ngelihat di kemasannya. Itu kan ada tulisan gramnya berapa ya kan. Coba saya cari dulu ya di Google, ada nggak berapa gram sih WZP tadi. WZP. Baru tahu tuh kalau namanya roti gepeng. Di sini nggak kelihatan ya kalau browsing gramnya berapa. Kita kira-kira aja kalau ukuran kecil seperti ini kayaknya kurang lebih 30 gram. Nah, kita tulis di bagian amount, kolom amount ini, kita tulis berapa beratnya dalam bentuk gram. Ih, kok hilang? Nih ya, kalian tadi lihat ya. Jadi kayak kita klik di sini, kita ketik di sini roti, lalu klik enter. Nah, dia akan muncul, kemudian kalian pilih, klik 2 kali. Kemudian kalian tulis angkanya berapa? 30 gram. Nah, di sini keluar. Berapa kilokalorinya, berapa proteinnya, lemak, dan lain-lain. Tuh. Tuh ya. Ini sambil kalian nyobain juga ya. Halo? Enggak, Bu. Oke, lanjut lagi. Air putih ini kita skip karena dia 0 kalori, kita tidak perlu hitung, dan memang variabelnya yang digunakan pun tidak ada, rasanya sepertinya tidak ada konsumsi cairan ya. Atau nanti bisa koordinasi dengan Pak Irwan, konsumsi cairan itu dihitung atau tidak. Kalau tidak, ini di skip. Di Nutrisurvey di skip. Lanjutlah, ini ada nasi pundut santan. Nasi pundut santan tuh apa ya? Nasi uduk kah? Bukan ya? Biasanya dimasak nasi campur santan gitu, Bu. Kayak Buat nasi uduk bayi. enggak? Kalau nasi uduk, enggak, Bu. Sama santan aja. Enggak ada Kayak tambahan lontong. lagi. Lontong. Kalau lontong kan lebih padat, tapi nggak pakai santan. Kalau itu pakai daun pisang, kayak lontong, tapi lebih apa ya? Lebih banyak pakai santan itu loh, Bu. Oh, lebih lembek. Iya, lebih lembek. Nah, kita carilah di Nutrisurvey nasi, ada nggak nih yang mendekati, yang mirip-mirip nasi pundut. Mirip nasi tim nggak? Enggak, Bu, Bayi. cuma pakai santan doang. Nasi uduk enggak. Nasi liwet kayaknya deh. Nasi liwet. Mirip. Sebentar. Nasi liwet. Resep pundut nasi, 300 gram beras, 400 ml santan. Nah, dia malah kayak lontong ini. Kalau lontong tuh kadang kalau yang di sini ya, Bu. Itu ada Bu Ya. nasi uduk. Nomor 983. Ya. Lebih mirip nasi uduk atau mirip nasi liwet? Uduk kayaknya. Belum pernah makan. Kayak nasi uduk tapi lebih banyak santannya gitu kah? Iya, Bu. Jadi kayak lebih cair gitu, lebih lembek jadinya. Iya nih, dari resepnya ini ada berasnya 300 gram, santannya 600 ml. Jatuhnya kayak lontong tapi dengan santan.
Iya nggak sih? Iya, Bu. Ya, atau kita pakai nasi uduk lalu kita tambahi bagian santannya. Ya nggak sih? Karena dia banyak santan. Boleh, Bu. Gitu ya. Ada nasi uduk, tapi bentuknya nih dia nih, kayak gini nih. Oh, Nah, kayak lontong, tapi kayak nasi yang dipepet. pundut kan? Bersantan kan. Lebih bersantan dari nasi uduk ya. 3 kali lipat. Pakainya nasi tim aja. Karena dia tim. Di tim kah itu? Mhm. Oh, Karena dia super lembek. berarti kamu di sini aja nih kalau ada makanan yang aku kurang tahu. Coba aku ini dulu deh, nyari di sini. Kandungan gizi nasi pundut. Ada kok. Nih, ada guys ternyata. Kandungan gizi pundut nasi. Nah, karena di sini ada nih ketika kita googling. Energi ada ya? Energi dan lain-lain. Nah, ada. Berarti kita masukkan bahan makanan baru di sini. Klik food, modify food database. Nah, di sini akan muncul banyak bahan makanan dan kandungan gizinya. Bagian atas ini kita pilih add food. Nah, ini ketika kita klik add food tadi akan muncul baris kosong paling atas. Nah, itu kita ketik nasi pundut. Nah, gitu. Semuanya ngelakuin ya. Semuanya praktek ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini saya browsing. Nasi pundut itu kandungan energinya 104 kalori per 100 gram. Jadi ketika, ini saya lupa nambahin tadi, ketika kita memasukkan bahan makanan baru di aplikasi NutriSurvey, yang kita masukkan itu adalah per 100 gram. Jadi kalau misalkan kita mau menginput nasi pundut, ini juga kandungan gizi yang kita input di sini, itu kandungan gizi per 100 gram nasi pundut. Begitu juga dengan bahan makanan lainnya yang akan kalian input. Misalkan susu misalkan ada yang konsumsi susu SGM. Susu SGM tidak muncul di aplikasi NutriSurvey kalian, kalian tambahkan makanan baru, masukkan susu SGM, ketika di-input kandungan gizinya di dalam aplikasi NutriSurvey, itu adalah kandungan gizi susu SGM per 100 gram. Itu ya, jadi nanti kalau ketika kalian googling, itu kalian perhatikan kandungan gizi yang muncul itu berapa gram. Karena kadang yang muncul itu kandungan gizi persajian. Misalkan tadi susu SGM persajiannya hanya 25 gram, sehingga jadi yang muncul ketika kalian googling itu kandungan gizi ya persajian tadi hanya per 25 gram tadi. Tapi ketika kalian input di aplikasi NutriSurvey, karena tadi persajiannya 25 gram, kalian kalikan 4 dulu tuh berarti supaya menjadi 100 gram. Supaya ketika kalian input di sini itu sudah dalam bentuk per 100 gram susu SGM gitu ya. Ada yang kurang paham nggak dari penjelasan tadi atau kecepatan? Paham aja, Bu. Oke, kita lanjut ya, input nasi pundut. Nah, nasi pundut ini browsing dia 104 kalori per 100 gramnya. Nah, ketika menginput di sini, bagian energi, khususan untuk energi, itu ketika diinput itu harus dalam bentuk kilojoule, bukan bentuk kilokalori. Kalau yang lainnya, kan zat gizi yang lainnya itu sama semua ya, gram.
itu nggak masalah, tapi yang bagian energi itu kilojoule. Nah, 1 kilokalori itu sama dengan 4,18 ya. Jadi kita bulatkan aja menjadi 4,2 kilojoule. Karena di sini energi per 100 gramnya nasi pundut itu 104 kalori. 104 kalori ini kita kalikan dengan 4,2. Ketemunya berapa? 104 kali 4,2. 436,8. Nah, kita input di sini 436,8 kilojoule. Itu ya. Khusus untuk energi, kalian masukkan dalam bentuk kilojoule, bukan kilokalori. Dan ketika kalian googling, pasti yang keluar itu pasti dalam bentuk kilokalori energinya. Nah, itu kalian konversikan dulu ke dalam bentuk kilojoule. Jadi dikali 4,2. Lanjut, ini water kita kosongi aja. Lanjut ke protein. Proteinnya ada nggak? Nggak muncul proteinnya berapa? Iya, mungkin nggak ada, makanya nggak muncul. Iya. Oke, proteinnya nggak ada, kita nolkan atau kita lewati, nggak apa-apa. Kemudian lemak juga nggak mau. Oh, ini muncul di sini di samping. Maaf ya, ternyata proteinnya muncul nih, ada 1,9. 1,9. Lanjut lemak. Lemak ini 4,1. Kemudian karbohidrat 15,1. Dietary fiber ini serat ya. Kandungan serat 0,4 gram. Kemudian apalagi vitamin A tidak ada. Natrium ada nih. Gimana natrium? Nah, sodium tuh sama dengan natrium ya. Di sini tertulis 74 mg. Kemudian ada fosfor. Tapi sepertinya fosfor ini tidak masuk variabelnya Pak Irwan. Jadi nanti intinya yang perlu kalian input adalah zat gizi yang akan dipakai untuk dianalisis. Jadi kayak misalkan fosfor tadi sepertinya tidak dipakai. Kemudian besi dipakai besi. Oh, ini iron. Zat besi muncul di aplikasi NutriSurvey iron ya. Ini 1,5. Nah, sementara ini dulu, nanti ketika kalian googling muncul apa aja, itu kalian input. Ini supaya ringkas, kita sampai sini dulu aja. Bagian inputannya. Nah, setelah kalian selesai input, jangan lupa klik OK di bagian atas. Nah, do you want to save modification? Yes. Kalau kalian nggak klik OK, langsung keluar, itu tidak akan tersimpan. Nah, kalau sudah kalian input tadi, ini kalian tinggal ketik aja. Root. Mau keluar? Nah, ini keluar ya. Kalau misalkan kalian ngetik, kemudian dia langsung pindah ke kolomnya ini, kolom yang hitam-hitam ini, dia langsung pindah ke kolom amount, berarti itu ada.
Atau untuk memastikan lagi kita klik aja nasi. Nah, ini keluar. Nasi pundut. Diklik. Tadi di Excel berapa gram? Nasi pundut 1 bungkus. Ya, 1 bungkus. Berapa gram? Dia ukurannya besar nggak, Mustaqimah? Lumayan, Bu. Ukuran nasi pundut. Bentar ya, barangkali ada. Berapa gram? Kira-kira lontong besar lagi atau lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Oh, lebih kecil. Lontong itu kalau nggak salah 90 gram ya. Heeh. Nah, itu ada setengahnya lontong nggak? Atau 7/8-nya? 1/4 kayaknya, Bu. Oh, lebih kecil lagi dia itu. Bukan. 1/3-nya. Sepertiganya. Jadi bingung. Setengahnya kemungkinan ada sih, Bu. Setengahnya. Setengahnya. Mm-mm. Setengahnya. Berarti lontong itu kalau tidak salah 90 ya. Kalian pernah dengar buku foto makanan? Pak Irwan sudah kirim link buku foto makanan? Ada, Bu. Sudah dibuka? Sudah pernah baca? Iya, lagi dibuka. Itu kan banyak tuh jenis-jenis makanan yang muncul, mulai dari ukuran alat makan, kemudian mulai dari makanan pokok sampai dengan buah-buahan. Nah, contohnya nasi dan lain-lain tuh muncul ya. Oh iya. Ketika kalian nyari bahan makanan, kalau kalian scroll sampai bawah itu kan terlalu panjang. Ini kalian cukup CTRL-F aja. Contoh kita mau nyari lontong. Ada nggak? Nah, ada nih. Nah, kira-kira pundut tuh seberapanya nih? Bener ya, ini satu buah 90 gram ya. Setengahnya? Setengahnya, Bu. Oke, kita sepakati setengah lontong ukurannya ya. Jadi 45 gram. Oi. Oi. Nah, kita klik di sini nasi pundut 45 gram. Jadi dia nanti akan muncul sesuai dengan zat gizi apa yang sudah kita input. Karena tadi kita mempersingkat waktu, jadi yang muncul hanya protein, lemak, dan lain-lain yang sesuai kita masukkan tadi. Jadi di sini kosong. Kalau kalian isi lengkap, di sini nanti akan terisi lengkap. Gitu ya. Ibu, Ya. izin nanya, ini yang di aplikasi Nutres Survei Ulun, pas kita masukkan misalkan yang kayak pertama tadi roti, itu kan ulun ketik roti yang di food-nya itu, terus pas ulun klik enter, ini nama makanannya itu tidak ditemukan. No food found, please try less jadinya. Berarti di aplikasi Nutri Surveimu belum ada database roti. Gitu. Jadi harus input seperti tadi. Oh, Seperti tadi harus kita ditambahkan input lagi. Iya, kita harus menambahkan bahan makanan baru di ini ya, menu food, modify food database. Nah, lalu klik add food. Habis itu kalian input, lalu klik OK. Gitu ya. Berarti ketika klik gini ya, roti gitu nggak muncul gini, nggak muncul banyak kayak gini ya. Oke, nggak apa-apa, berarti kamu input dari awal. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi?
Aman? Semuanya udah bisa nginput bahan makanan baru? Ya Allah, Bu. Sudah ya? Ji. Oke, lanjut. Nah, di sini ada air teh. Di tulisannya bahannya air dan gula. Berarti di sini tehnya teh manis dong. Tapi tidak ditulis berapa gram gulanya. Ini masih mustakimah ya, penginputnya ya. Respondennya mustakimah ya. Sebetulnya minuman apapun, kalau basicnya dia air, airnya tuh nggak masalah. Yang jadi konsen kita itu kandungan gulanya. Nah, di sini ada teh 50 cc atau 50 mili, tapi tidak tertera gulanya. Tapi ini manis ya, mustakimah. Iya, Bu. Pakai gula. Pakai gula. Tapi nggak nanya ya berapa sendok, itu nggak nanya ya. Gak nanya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai cara nalar-menalar. Biasanya kan kalau bikin teh gelas kecil tuh yang ukuran 200 ya kalau nggak salah, 200 mili gelas, itu kan kita pakai estimasi aja ya. Itu 2 sendok teh gula. Nah, kita cek di foto makanan. Gula 1 sendok teh itu berapa? Berapa gram? Oh, nggak keluar. Sebentar lah. Gula ada nggak? Oh, gula nggak ada. Oke. 1 sendok teh gula itu estimasinya 5 gram. Kalau untuk gelas 200 mili, itu berarti kita butuh 2 sendok teh, 5 gram kali 2, 10 gram gula untuk 200 mili teh. Karena di sini 50 mili, berarti tadi 200 per 10, berapa itu? 20. Gitu ya. Jadi per 20 mili itu 1 gram gula. Gitu ya. 200 per 10, 20 mili teh itu 1 gram gula. Karena di sini 50 mili teh, berarti 2,5 ya. 2,5 gram gula. Oke. Nah, kita tulis aja di sini gula. Kita abaikan si teh tadi. Kita konsen ke kandungan gulanya. Gula pasir. 2,5 gram. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Devi, Putri, Mustakimah, satunya lagi siapa? Noriski. Noriski. Oke, Noriski. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada nasi. Nasi 4 SDM. Kita cek di buku foto makanan. Ini kalau saya buka buku foto makanan kelihatan kan ya? Atau enggak? Nggak kelihatan, Bu. Oh, enggak kelihatan ya?
Kelihatannya yang Iya. nutri surveinya berarti ya. Gimana? Oh, ulang gitu ya. Kalau gini kelihatan? Kelihatan nggak? Buku foto makanannya. Iya, Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Ini kalau aku ganti lagi berarti kelihatan. Sip, sip. Sip, sip. Iya. Tadi apa ya? Oh, nasi. Nasi. Nah, di sini keluar satu porsi besar, satu porsi sedang. Nah, keluar juga versi centong dan versi sendok. Di buku foto makanan, 1 sendok makan nasi putih itu beratnya 15 gram. Karena tadi di Excel, di respondennya Mustakimah itu dia konsumsi nasi sebesar 4 sendok makan, berarti 4 ini kita kalikan dengan 15 gram. Berarti 60 gram nasi yang dikonsumsi. Kita klik aja nasi. Pilih yang nasi putih. Lalu masukkan angkanya 60 gram. Gitu, keluar. Bisa semua ya sampai nasi putih nih. Bisa, Bu. Oke, lanjut. Lanjut telur dadar 1 biji. Ini 1 biji tuh sudah dipastikan habis ya, Mustakimah. Iya, Bu, habis. Habis ya. Jadi kalian kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi untuk ngenum, turun lapangan, terus kegiatannya itu wawancara konsumsi makanan, itu kalian harus pastikan telur, misalkan makan nasi sama telur. Ibunya bilang nasi 4 sendok makan, telur dadarnya 1 biji, itu kalian harus pastikan itu habiskah atau sisa. Habis tuh untuk habis dimakan adiknya atau bareng dengan mamanya. Kalau misalkan bareng dengan mamanya, nah itu tanyakan berapa itu adik saya makan. Si adik itu makan telurnya setengah kah, seperempat. Jadi yang tertulis di sini adalah yang dihabiskan si balita. Karena tadi sudah diklarifikasi bahwa habis ya 1 biji ya. Kita ke Nutri Survey, klik di sini, telur. Nah, di sini ada telur dadar. Kita klik telur dadarnya. Untuk gramnya kita cek di buku foto makanan. Muncul atau tidak. Telur ceplok 1 butir 60 gram. Nah, telur dadar 1 butir 60 gram. Berarti yang kita input telur dadar sebesar 60 gram karena si balitanya dihabiskan tadi telurnya. Oke, lanjut. Kerupuk makaroni 1 bungkus. 1 bungkus ini bungkus yang besar kah atau yang seberapa nih? Mustakimah. Makaroninya sekitar 2 berapa ya, Bu? 2 apa? Biasanya ada kan yang dijual orang yang 1 bungkus itu sekitar 20 mungkin, Bu. 20. Yang kecil berarti ya? Iya, Oke. Nah, kebetulan di sini makaroni sudah ada, jadi nggak perlu input. Nanti kalau misal di aplikasi Nutri Survey kalian makaroni belum ada, kalian input bahan makanan baru seperti input nasi pundut tadi ya. Ini makaroni sudah ada, tadi kira-kira 20 gram ya. Nah, itu muncul 20 gram. Lanjut. Nasi lagi. Nasi dan telur dadar lagi. Nasi 5 sendok makan. Berarti 5 dikali 15, 60, 75.
nasi putih 75. Kemudian tadi telur dadar ini telur dadar 60 gram. Selesai. Oke. Terakhir ini air putih. Dah. Berarti tadi dari makanan si Ade ini konsumsi 604,4 kilokalori. Kemudian kita cek lagi, adiknya menyusui ya, masih menyusui ya. Frekuensi menyusuinya 4 kali, durasinya 12 menit. Nah, ini ada rumusnya. Jadi di rumus itu nanti ada di Excel dari Pak Irwan ya. Nanti jadi kalian cuma tinggal masukin, kalau tidak salah, memasukkan frekuensinya berapa, durasinya berapa, nanti akan mereka sudah terkonversi sendiri jumlah mili yang mereka konsumsi itu berapa. Tapi kalian harus pastikan dulu dia usianya antara 0 sampai 1 tahun atau 13 bulan sampai 24 bulan. 13 bulan sampai 2 tahun. Karena nanti di rumusnya itu akan berbeda. Untuk tahun pertama itu angkanya itu mentok ada di 700 mili, di tahun kedua ada di 400 mili. Dia nanti kalian ikuti aja Excel yang master Excel data dari nanti di situ tinggal kalian ikuti aja itu frekuensinya berapa, durasinya berapa, dan usia si anak. Nah, kebetulan yang punyanya responden Mustakimah ini sudah dihitungkan, dan ASI yang dikonsumsi sebanyak 23,3 mili. Masuk lagi ke Nutrisurvey. Kita cek di Nutrisurvey ada ASI atau enggak. Ternyata enggak ada. Nah, kalau enggak ada, kita input ulang, input baru maksudnya. Di bagian food, kemudian modify food database. Nah, ini kita klik add food, lalu kita klik ASI. Nah, Pak Irwan ada memberi link untuk ASI yang akan kita pakai, kandungan gizinya sudah ada diberi. Belum. Kandungan gizi ASI. Belum. Iya. Tadi kita pakai ini ya. Kandungan gizi ASI 100 gram. Ingat ya, kalau kita memasukkan bahan makanan baru itu per 100 gram. Nah, ini muncul air susu ibu. Jumlah per 100 gramnya adalah 69 kalori. Ini kalian kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini 69 kalori, lemaknya 4,4, kolesterol, dan lain-lain, sampai vitamin. Nah, ini kalian masukkan. Pertama, kita masukkan kalori dulu. Kalorinya tadi 69, kita kalikan 4,2 ke dalam kilojoule. 4,2, nah 289,8. Lalu air dimasukkan. Nggak ada. Kamu melihat konsumsi cairan? Enggak ya? Berarti enggak perlu masukkan air, enggak apa-apa. Kecuali kamu melihat konsumsi cairan itu perlu masuk. Lanjut, jumlah lemak 4,4 gram. Lemak 4,4 gram.
Kemudian proteinnya 1 ya. Proteinnya 1 gram. Loh, kok keluar? Klik apa ini? Ini kenapa ya? Ulang. Udah enter belum dia tadi? Belum ke enter. Kita ulang dulu. Ada gangguan. Ke enternya di sini nggak apa-apa. ASI. Tadi berapa kilojoule tadi? 289,8. Kemudian proteinnya itu 1. Ini ada breast milk lebih dari 10 days for nah ada breast milk ternyata. Cancel. Ternyata ada ASI breast milk. Nah. Tips biasanya kalau kita di dalam bahasa Indonesia itu kita tidak dapat namanya, kita bisa memasukkan dalam bahasa Inggris. Insya Allah padanannya sama aja itu. Ya. Kayak tadi kan contoh misalkan ASI itu kan susu ibu ya nggak ada di inputan. Nah kita bisa menggunakan kata breast milk. Nah itu juga bisa. Breast milk. Kurang lebih sih. Nah, tadi kan kita ngitung dalam kilojoule 289,8 ya. Ini 288 mendekati ya. Kemudian protein tadi 1 gram, di sini 1,13. Fatnya juga tadi 4,4, di sini 4,03. Nah, mendekati kurang lebih kita bisa pakai breast milk. Ada yang nggak muncul? Breast milk di Nutrisurvey-nya? Halo. Muncul semua? Masih nyoba, Bu. Oke, ditunggu. Kalau ada yang tidak muncul, kalian input manual. Pakai ini, per 100 gramnya. Muncul semua ya? Di tempat ulun nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, input manual dari hasil googling tadi ya. Nah, ini. Ini walaupun Wikipedia, tapi hasilnya mendekati. Jangan lupa kalorinya diubah ke kilojoule. Yang di Nutrisurvey-nya tidak muncul, di input manual. Gitu ya. Oke, breast milk kita isi dulu tadi 23,3. Nggak mau. 23,3. Ya. Gitu. Cek lagi, ada lagi nggak? Oke, sudah semua ya ini ya. Respondennya Mustaqimah. Responden 1. Jadi, tadi kita sudah pastikan ya mulai dari sarapan sampai makan malam dan konsumsi ASI-nya. Didapatkan hasil nih, kita bisa lihat hasilnya di kolom pojok kanan di bagian total analisis. Ini terlihat energinya 620,5, proteinnya 23,2 sampai bawah. Nah, di sini kan zat gizinya terbatas ya. Pak Irwan ada yang mau ditambah nggak? Ini dari zat gizinya ini ada yang kurang nggak? Folat, oke. Nanti disampaikan ya zat gizi apa aja yang penting yang harus mereka tampilkan. Oh iya, ini folat sudah ada. Sudah ada. Misalkan nih teman-teman, misalkan kalian nggak muncul folatnya.
atau nggak muncul zinc-nya, nggak muncul iron-nya. Itu kalian manfaatkan menu ekstrak, lalu kalian pilih choose nutrient. Nah, ini ada 2 kolom. Kolom yang kiri itu kolom available nutrient. Jadi zat gizi apa aja yang tersedia di dalam NutriSurvey. Kemudian kolom yang kanan itu adalah kolom kolom zat gizi yang sudah kalian pilih yang akan kalian munculkan di hasil interpretasi kalian yang bisa kalian baca di kolom pojok kanan ini di tampilan awal. Nah, kebetulan di sini sudah ada macam-macam ya. Contohnya nih misalkan mau melihat yodium. Yodium kan belum ada nih di sini. Caranya di bagian kolom kiri itu kalian klik yodium sampai warnanya biru ya. Ketika sudah warnanya biru kalian klik kiri laptop kalian sambil kalian tarik ke kanan. Kolom kanan ke kolom yang yang ingin kalian tampilkan zat gizinya. Terus kalian lepas di sini. Gitu. Terus misalkan lagi kalian mau melihat glukosa. Klik glukosanya, tarik ke kanan. Lepas. Kemudian apalagi nih di bawah. Misalkan ya satu lagi ya. Asam amino sudah dari protein gambarkan. Misalkan lagi ini klor. Dari kiri kalian tarik ke kanan lepas. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul. Karena udah kehitung di sini semua. Karena di sini ya nambah dia jadi ke spasi. Ya. Ini bisa kita hapus pakai ini. Mipil-mipil gitu. Oke, nggak apa-apa ini kayak gini. Gitu ya, ada yang udah nyoba menambahkan zat gizi? Sudah, Bu. Sudah ya, bisa semua ya? Iya, bisa. Jadi nanti koordinasi dengan Pak Irwan, zat gizi apa aja yang wajib muncul, itu harus kalian tampilkan ketika kalian menganalisis. Caranya tadi pakai menu ekstrak, kemudian choose nutrient, lalu tarik dari kolom kiri ke kolom kanan. Dan jangan lupa klik OK. Gitu. Sudah ya berarti ini ya. Didapatkan hasil 620,5 dari konsumsi makanan dan konsumsi ASI. Nah, sebenarnya kategori usia ini karena kalian nanti akan pakai perumusan Excel, jadi nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Tapi boleh kalau misalkan ini kalian mau sesuaikan usianya, ini ada anak mulai dari 0 sampai 3, 4 sampai 12, 1 sampai 3 tahun. Tadi punyanya Mustaqimah umur berapa ya? 20 bulan. Berarti ini ya, children mana ini? Iya ini ya, children 1 sampai 3 tahun. Ini sebenarnya ngaruhnya nanti di hasil interpretasi. Cuman karena kita nggak pakai tadi ya menu ini, tools energy requirement, karena sudah disepakati memakai Excel, rumus master dari Pak Irwan. Jadi ini diabaikan, nggak apa-apa. Misalnya kalau kalian kelupaan nih, nggak diubah, itu nggak masalah. Gitu ya. Ini kalian jangan lupa save dulu. Di sini nggak apa-apa ya? Beda. D.
Mau di mana? Di sini boleh. Empat hibah riset. Oke. Mana nih? Latihan. Jangan lupa, karena ini latihan, saya tulis latihan ya. Tapi untuk memudahkan kalian, kalian nanti menamainya sesuai dengan nama responden kalian. Tadi siapa ya tadi? Atau urutan recall. Nah, ini di punya Mustakimah, ini recall responden pertama. Nah, kalian tulis aja di sini supaya mudah ya. Kode responden 1 itu boleh atau apa gitu sesuai hati kalian, senyaman kalian. Ini saya tulis responden 1. Mulai hari. Save. Gitu. Nah, untuk melihat hasil interpretasinya, karena nanti kan kalian masukin input analisis makanannya kan nggak cuma 1 anak aja, banyak. 1 orang berapa? 20. 1 itu ada 65. 1 itu 65. Berarti 1 orang kurang lebih 30-an ya. Berarti kan masing-masing nih 1 orang pasti akan input 30 responden nih. 30-an responden. Caranya supaya mudah, itu kalian masing-masing input dulu aja kayak tadi dari awal, mulai sarapan sampai malam dan konsumsi ASI-nya. Kalian save masing-masing dari 1 sampai 30 orang tadi, lalu kemudian di tampilan Nutrisurvey yang mana aja terserah. Misal di responden 1 aja nih, kalian buka responden 1 kalian. Kan kalian udah input nih responden 1 sampai responden 30. Masing-masing punya file Nutrisurvey-nya sendiri-sendiri ya, jangan digabung, tapi mereka harus sendiri-sendiri. Lalu kalian buka salah satu filenya tadi, kemudian di bagian kalkulasi ini ada ada tools analysis of several food record. Ini kalian klik. Nah, karena ini tadi nyimpen di PDWM dan cuman ada 1, jadi nggak ada kawannya. Yang ada kawannya malah siapa tadi? Umlam ya? Ya itu, di mana? Nah ini contoh ya. Karena tadi file respondennya Mustakimah hanya sendirian karena kita cuma input 1 anak aja. Kita pakai file yang lain yang ada banyak orang-orangnya. Ini ada berapa nih? 1 sampai berapa? 20 ya. Nah ini diklik semua satu-satu. Bisa semua ya nggak? Oh bisa nih. Nah ini kita tarik semuanya. Sekarang kalian udah 30-an orang nih di satu folder. Kalian klik semuanya sampai biru. Lalu di sini ada pilihan tampilan Excel, pilihan tampilan teks, sama only diagram. Ini yang pertama kita tampilan Excel aja ya. Sesuai dengan master data dari Pak Irwan. Kita klik OK di sini. Nah, muncul. Oh. Nah, di sini muncul semua ya. Tadi kan kita memasukkan 20 responden sekaligus. Ini muncul nih dari 1 sampai Rivalina ini muncul hasil analisisnya. Mulai dari energi sampai yang terakhir. Yang terakhir tuh fluorin. Nah, ini ada nama, ada age, ada height, tinggi badan, berat badan,
jenis kelamin sampai jumlah ini nih kalian abaikan. Kalian abaikan karena memang kita tadi tidak menginput data pribadinya. Ya. Jadi ini diabaikan aja. Karena kita pakai master Excel, ini diabaikan aja, memang kita tidak input data pribadinya. Sebenarnya kalau mau enak, sekalian input data pribadi. Kan sudah ada master data dalam bentuk Excel, ini diabaikan enggak apa. Jadi yang perlu kalian garis bawahi, yang perlu kalian jadikan konsen adalah nama file tadi, kemudian mulai dari energi sampai zat gizi yang paling akhir di sini floren. Itu yang selanjutnya itu kalian abaikan saja. Dan jangan lupa di save. Nah, ini Excel ini interpretasi ini kalian save sendiri. Kalian save as sendiri. Hasil interpretasi. Karena kalau langsung keluar nggak ke-save. Nah, ini kan. Nggak ke-save. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Devi, Putri, Mustaqim. Ini semuanya sudah sambil praktek ya, teman-teman ya. Halo. Halo. Iya, halo Bu. Iya, Bu. Oke, semuanya sudah sambil praktek ya. Nggih. Oke, ada kendala nggak sampai nyimpan Excel interpretasi data tadi? Aman? Aman, Bu. Aman ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri yang sesi saya? Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Jadi nanti silakan diinput aja dulu, nanti sambil saya persiapkan untuk kebutuhan masing-masing zat gizinya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah, misalkan dalam 2 hari ke depan sudah berproses, nanti akan saya kasihkan form Excel-nya, nanti tinggal dikalkulasikan sendiri sesuai dengan prosentase, di mana prosentasenya itu nanti membandingkan antara kebutuhan konsumsi aktual per kebutuhan, nanti dikali 100%. Nanti Excel tinggal dimasukkan aja. Sudah ada rumusnya. Ya. Ini nanti recordnya akan saya bagikan ke ke dalam YouTube ya. Jadi kalian nggak perlu download, jadi cukup lihat YouTube aja. Supaya nanti kalau misalkan ada yang kelewat, bisa kalian lihat mana bagian yang belum bisa dipahami, atau misalkan bisa chat langsung. Kalau misalkan berdasarkan dari inputan punyanya Mustaqimah, dari responden pertama, ini kan energinya 620. Ini sudah normal ya, sudah rata-rata memang kebutuhannya segitu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sudah cukup mengerti sampai sini? Dari Ilun sudah cukup, Pak. Ya. Yang lain? Iya, Pak. Oke. Ya, supaya kinerjanya ringan semua, nanti masing-masing ya dibagi 2 aja ya, karena kemarin itu sepertinya ada 65 responden ya. Itu tinggal dibagi 2 aja untuk masing-masing anggota tim. Misalkan ada 33 dan 32, jadi supaya lebih ringan. Nah, kira-kira untuk inputan ini di dalam kalau saya tunggu sampai hari Kamis, kira-kira memungkinkan kah? Halo? Insya Allah memungkinkan aja, Pak. Insya Allah mungkin. Oke. Iya, Pak, diusahakan. Iya, oke deh. Ya, nanti mulai Selasa nanti coba saya monitor ya untuk inputannya.
Kira-kira hasil yang teman-teman masukkan sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Zaza atau belum? Kalau ada kesulitan-kesulitan lain silakan aja bertanya, karena memang untuk penginputan nilai gizi ini agak tricky sedikit, jadi memang harus ada pertimbangan-pertimbangan lain yang di mana kadang kalau misalnya terlewat itu bisa meninggikan bias dalam hasil atau interpretasi data. Kayak tadi kan misalkan teh gitu ya, nah misalkan teh dan gula. Nah gulanya berapa sendok makan gitu. Nanti bisa dilihat di dalam tabel bahan makanan tadi. Gitu. Atau misalkan beberapa informasi yang belum cukup ya, yang bisa digambarkan kalian butuhkan di dalam bahan makanan tadi, bisa kalian googling itu aja sebenarnya. Memang sebenarnya untuk input data ini tidak ada yang benar gitu ya, tapi paling tidak kita mendekati dengan presisi itu saja. Karena memang untuk inputan nilai gizi itu hanya estimasi saja. Jadi tidak ada yang 100% betul, itu tidak ada. Seperti rumus fisika itu tidak ada. Jadi memang estimasi. Oke ya teman-teman ya. Kalau sekiranya cukup, terima kasih. Nanti silakan teman-teman untuk sambil melengkapi datanya tadi dari jenis kelamin, kemudian input nutri survei. Untuk template data Excel yang nanti akan kalian masukkan, nanti saya persiapkan dulu sesuai dengan kebutuhan. Ada yang ingin ditanyakan lagi karena sudah malam? Dari Devi? Dari Ulun tidak ada, Pak. Oke. Dari Mustakimah? Ini Pak, kalau misalkan di sini kan ada nasi, tapi nasinya itu dalam bahasa Inggris nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Tapi diusahakan kalau misalkan masih ada di daftar nasi yang di versi Indonesia, pakai Indonesia aja dulu. Oh, gitu. Nah, karena iya. Karena ada yang rice tuh dalam bentuk bulir. Oh iya. Bulat kuket ya. Munculnya rice apa? Jadi Mustakimah. Rice apa yang Iya. Macam-macam sih Bu, kayak pokoknya bahasa Inggris semua. Iya. bentar yang mendekati nasi putih itu 130 per 100 gramnya. Rice 130. Karena dia tuh kayaknya bulir. Terus apa? Apa ini? Nah ini bang beda kan? Dia masuk ada yang Iya. Jauh. beras kayaknya ini kan. Ini beras ini. Iya. Nah ini apalagi 340 ini kan beras. Konversi ke bulir. Tapi masukin nasi aja. Masukin nasi aja. Nasi. Karena nggak ada yang mendekati. Salah. Kurang ininya. Iya. Mikronya dan lain-lain. Masukin baru. Kalau misalkan memang mau lebih presisi, dimasukkan yang baru aja. Tapi kalau misalkan mau mendekati, ya menggunakan nasi putih. Itu aja tadi mustahil. Nasi putih kukus, ya. Nggih, Pak. 130 kalori kalau misalkan di dalam versinya Nutri-Survey. Walaupun pada dasarnya kalau di luar Nutri-Survey itu ada yang menyepakati dari 175 sampai 180. Tapi nggak tahu Nutri-Survey dia pakai beras apa sehingga hitungannya 130. Oke ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Rizky ada ditanyakan? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Ya. Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu teman-teman.
Saya kira ini adalah bagian dari keberlanjutan data yang di-input, nanti mohon diselesaikan, sehingga nanti kalau sudah dibereskan, nanti bisa kita berlanjut ke tahap selanjutnya gitu ya. Untuk selanjutnya nanti rekaman akan saya kirimkan melalui kanal YouTube, gitu, supaya kalian tinggal ngeklik saja. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.